Oke, assalamualaikum teman-teman. Eh, Kembali lagi dengan Pak Yana. Insya Allah hari ini akan belajar bareng lagi nih. Insya Allah pelajaran sains atau IPA ya. Di sini Pak Yana akan coba menjelaskan tentang tumbuhan hijau atau materi pertama yang akan diajarkan di tema 1 ini pada semester 1 ini di tahun ajaran 2020-2021, diawali dengan materi tentang tumbuhan hijau untuk subjek sains. Oke, langsung saja Pak Yana akan coba jelaskan melalui tulisan tangan Pak Yana dan sedikit gambaran-gambaran yang mungkin bisa membantu teman-teman agar bisa memahami, bisa mengikuti pembelajaran dengan Pak Yana hari ini. Oke, itu aja pengantar dari Pak Yana. Setelah ini langsung aja kita mulai pembelajarannya. Sebelum mulai, mari kita say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat datang SD 5 Ibnu Sina Ibnu Al-Nafis. Apa kabarnya pada hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keberkahan Allah, kesehatan jasmani dan rohani, dan selalu semangat buat belajar. Sini Pak Yana mau ngajak untuk belajar melalui goresan tangan Pak Yana. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran pada hari ini dan bisa menerangkan kembali nantinya setelah Pak Yana menjelaskan melalui video ini. Langsung saja kita mulai. Pak Yana mau coba menggambarkan satu gambar. Situ ada batang, daun, dan bunganya. Tumbuhan tersebut Pak Yana tanam di satu tanah, yaitu ini merupakan salah satu gambar dari tumbuhan hijau. Contohnya aja ya, jangan dilihat dari segi gambarnya bagus atau enggak. Oke, ini adalah bahasan kita hari ini, tumbuhan hijau. Kita coba membagi menjadi 2 kata, yaitu kata pertama yaitu tumbuhan dan kata yang kedua yaitu hijau. Jadi tumbuhan hijau dibagi 2 kata, tumbuhan dan hijau. Lanjut, kita akan coba menjelaskan tentang kata pertama yaitu tumbuhan. Apa itu tumbuhan? Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup di antara makhluk hidup lainnya. Kalian udah tahu lah ada makhluk hidup selain tumbuhan. Yang pertama yaitu manusia. Udah pasti tuh kita manusia itu adalah makhluk hidup. Yang kedua adalah hewan. Hewan yang kedua, dan yang ketiga tumbuhan itu sendiri. Jadi ada 3. Dan kita cari tahu ciri-ciri dari makhluk hidup itu sendiri apa ya. Hewan seperti apa, manusia seperti apa, tumbuhan seperti apa. Yang pertama yaitu bernafas. Manusia bernafas, sudah pasti menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Untuk hewan, kalau hewan mamalia sama kayak manusia, menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Kalau ikan udah beda lagi tuh. Selanjutnya yang kedua ciri-cirinya yaitu tumbuh. Tumbuh dalam manusia atau manusia yaitu mulai dari bayi, jadi anak-anak, jadi remaja, dewasa, sampai tua, dan akhirnya meninggal. Seperti itu. Sedangkan hewan sama kayak manusia juga, mulai dari menetas atau melahirkan, kemudian jadi anakan, jadi dewasa, mati. Seperti itu. Sedangkan tumbuhan mulai dari yang kecil, dari mulai ukuran 1 cm, 2 cm, bertumbuh terus sampai 5 cm, 10 cm, 1 meter, dan terus sampai pohon yang besar. Yang ketiga adalah bergerak. Ciri-cirinya manusia udah pasti kita bisa bergerak dengan gerakan kecil, misalnya seperti tangan Pak Yana ini,
selanjutnya gerakan-gerakan besar lainnya, berjalan, berlari, dan segala macam gerakan lainnya. Hewan pun sama, sedangkan tumbuhan bergerak yang Payana bisa ambil contoh, biasanya si tumbuhan ini bergerak mendekati arah cahaya matahari. Coba aja kalian perhatikan, pasti ada tuh daun atau batang yang menjorok mengikuti arahnya cahaya matahari, kayak gitu untuk tumbuhan itu sendiri. Lanjut untuk ciri-ciri yang keempat, yaitu kita lihat yang keempat apa ya? Oke, yang keempat yaitu berkembang biak atau menghasilkan anak. Nah, kalau manusia udah pasti ya, ayah bunda kalian, bundanya ya melahirkan kalian. Nah, itu udah pasti menghasilkan anak. Yang kedua, hewan ada dua, ada yang melahirkan, ada yang bertelur. Nah, itu pun dari perkawinan antara jantan dan betina. Sedangkan tumbuhan itu kita bisa lihat perkembangbiakannya melalui penyerbukan. Biasanya bunga jantan sama bunga betina itu mengalami penyerbukan alami maupun dibantu dengan manusia, yang akhirnya menghasilkan sebuah biji. Biji itu yang ditanam secara alami, jatuh ke tanah ataupun ditanam sama manusia. Dan yang terakhir ada ciri-ciri yaitu makan dan minum. Nah, di sini ada perbedaan yang signifikan antara manusia. Yang pertama, manusia makannya nasi pokoknya, khususnya orang Indonesia. Nasi berasal dari padi. Sedangkan hewan, pengen ambil contoh sapi deh. Sapi makannya rumput, ya enggak? Iya, rumput. Kita tulis rumput. Sedangkan tumbuhan makan apa? Oke, nanti kita akan cari tahu setelahnya. Selanjutnya Payana akan mengarah ke kata selanjutnya, yaitu kata hijau. Kata hijau ini udah pasti merupakan salah satu jenis warna yang menjadi warna khas dari tumbuhan, iya enggak? Pasti sebagian besar kalau kalian gambar nih, warna rumput, warna semak-semak, warna pohon itu pasti warnanya hijau, iya enggak? Nah, kalau iya berarti benar. Walaupun ada beberapa tumbuhan yang warnanya enggak, yang bukan hijau, tapi pasti khas tumbuhan itu warnanya hijau. Karena memang kandungan dari daun pada tumbuhan itu sendiri yaitu ada yang dinamakan zat hijau daun. Nah, itu yang membuat kebanyakan tumbuhan berwarna hijau. Selanjutnya Payana coba ambil kesimpulan dari dua kata yang sudah dijabarkan oleh Payana, dari kata tumbuhan maupun dari kata hijau. Kita ambil pengertiannya. Pengertian dari tumbuhan hijau yaitu salah satu golongan makhluk hidup yang memiliki, tadi apa tuh, masih ingat nggak? Memiliki zat hijau daun. Jadi tadi ya pengertiannya, tumbuhan hijau salah satu golongan makhluk hidup yang memiliki zat hijau daun, atau nama lainnya adalah klorofil. Zat hijau daun itu. Oke. Klorofil nih apa ya? Nanti kita akan cari tahu setelah ini. Selanjutnya, ternyata yang tadi kita bahas mengenai ciri-ciri makan atau minum dari tumbuhan, ternyata tumbuhan itu menghasilkan makanannya sendiri. Nah, jadi si tumbuhan ini enggak memakan makhluk lain, enggak memakan dirinya sendiri, melainkan dia dapat menghasilkan makanannya sendiri. Keren kan? Nah, itu gimana caranya menghasilkan makanannya sendiri? Ada yang dinamakan proses fotosintesis.
Apa itu fotosintesis? Nanti kita akan cek di lembar berikutnya. Dan ternyata zat hijau daun ini memiliki peranan penting terhadap fotosintesis. Oke, kita lanjut ke lembar berikutnya. Oke, kita melanjutkan bahasan yang tadi, yaitu tentang apa itu proses fotosintesis. Yang udah pasti terhadap tumbuhan hijau, proses fotosintesis terhadap tumbuhan hijau. Oke, Pak Yana coba menjelaskan melalui gambar. Di sini Pak Yana akan menggambarkan satu tumbuhan hijau yang mungkin gambarnya sama kayak gambar sebelumnya. Di sini Pak Yana punya batang, kemudian daun, dan daunnya ada dua nih ya, Pak Yana gambarnya ya. Di sini adalah bagian dari tumbuhan, dua bagian dari tumbuhan. Ternyata daun ini memiliki klorofil. Klorofil itu apa tadi? Zat hijau daun. Tumbuhan ini ditanam di atas permukaan tanah ya. Di atas permukaan tanah, kita gambar tanah. Di sini Pak Yana juga akan gambarkan bunga seperti tadi. Bunga sebagai hiasan aja sih. Dan ternyata di bawah tanah itu tumbuhan memiliki bagian yang namanya akar. Jadi ada akar, batang, daun. Itu adalah pokok dari bagian-bagian tumbuhan. Ya, fotosintesis terjadi bila ada satu zat. Yang pertama adalah karbon dioksida. Ini adalah zat yang dihasilkan dari pengeluaran nafas manusia, contohnya salah satunya. Yang diserap, yang akan diserap oleh daun. Karbon dioksida ini ternyata diserap sama daun. Yang kita keluarkan dari hidung kita ternyata diserap loh sama daun. Jadi kalau siang hari itu karbon dioksidanya terhirup. Jadi kalau kita di bawah pohon itu sejuk ya, karena memang karbon dioksidanya juga gampang diserap gitu sama tumbuhan. Dan yang kedua ada cahaya matahari yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Jadi terjadi fotosintesis yaitu terjadi pada siang hari, harus siang hari. Cahaya matahari ini diserap oleh klorofil melalui daun. Jadi klorofil yang terdapat di daun ini menyerap cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Foto dari kata fotosintesis merupakan cahaya. Jadi pengertian dari foto dari kata fotosintesis adalah cahaya. Jadi memerlukan cahaya matahari dalam proses fotosintesisnya tumbuhan. Kemudian diperlukannya air. Air yang kita siram tiap hari kepada tumbuhan yang masuk ke tanah ternyata diserap melalui akar-akar. Akar-akar yang mencengkeram tanah, membantu menyerap air-air dan nutrisi yang ada di dalam tanah untuk menghasilkan energi dalam proses fotosintesis. Dan dari gambar tersebut kita bisa mengambil rumus fotosintesis, yaitu karbon dioksida yang diserap oleh tumbuhan memiliki lambang CO2 dan juga air yang diserap melalui akar tumbuhan dengan lambang H2O dengan bantuan cahaya matahari yang diserap oleh daun tadi ya, khususnya dengan klorofil tadi. Cahaya matahari tadi ya di zat yang ada di daun, klorofil itu menyerap cahaya matahari dan menghasilkan oksigen. Ternyata tumbuhan yang berfotosintesis itu menghasilkan oksigen atau lambangnya O2 dan cadangan makanan. Nah, berarti dari proses fotosintesis ini kita bisa menyimpulkan bahwa cadangan makanan yang dihasilkan
melalui proses fotosintesis, yaitu berasal dari karbon dioksida ditambah air dengan bantuan cahaya matahari. Selain hasil cadangan makanan, ternyata menghasilkan oksigen juga kayak gitu. Dan Hena coba tarik cadangan makanan tiap jenis tumbuhan itu berbeda-beda. Berbeda-beda apanya? Berbeda-beda menyimpannya. Disimpan di mana ya Pak Yana? Itu disimpannya di salah satu bagian dari tumbuhan itu sendiri. Bisa di batang yang pertama, kedua bisa di akar, terus bisa di daun, bisa di buah, dan yang terakhir bisa juga di biji. Oke, sip. Lanjut kita coba melihat jenis-jenis tumbuhan yang menaruh cadangan makanannya di batang, di akar, daun, buah maupun di biji. Itu kita lihat jenis-jenisnya kira-kira ada apa aja ya. Karena yang membedakan itu udah pasti jenis-jenis yang satu dengan yang lain itu pasti berbeda menaruh cadangan makanannya. Jenis tumbuhan yang menyimpan atau menyimpan cadangan makanannya di yang pertama akar. Coba teman-teman kira-kira ada yang tahu nggak tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di akar? Berarti di bawah tanah tuh, atau di umbi biasanya. Orang-orang ada yang nyebut juga umbi, akar atau umbi. Pertama, Pak Yana coba tulis talas, singkong, bawang, wortel juga, dan sebagainya. Nah, sebetulnya untuk gampangnya, yang kedua dulu deh, kita lanjut batang. Nah, gampangnya nih, apapun yang bisa dimakan oleh manusia itu adalah tempat di mana tumbuhan itu menyimpan cadangan makanannya. Jadi tadi di talas itu menaruh cadangan makanannya di akar. Berarti akarnya talas ini atau bagian akar dari talas ini bisa dimakan oleh manusia. Gampangnya kayak gitu. Singkong juga, singkong kan di bawah tanah tuh yang bisa dimakannya. Nah itu tumbuhan menaruh cadangan makanannya di akar. Itu gampangnya manusia pun bisa memakan akar dari singkong itu sendiri kayak gitu. Bawang juga, wortel juga gitu ya. Dan contoh dari batang yaitu tebu. Nah tebu kan bisa dimakan tuh, sari-sarinya khususnya, ataupun digerogotin itu bisa tebu. Terus bambu juga masuk, menaruh cadangan makanannya di batang. Biasanya bambu yang masih kecil lah, yang rebung namanya, biasa sebut, dan sebagainya. Yang ketiga ada daun. Jenis tumbuhan yang menaruh cadangan makanannya di daun yaitu apa ya? Ayo teman-teman kira-kira ada yang tahu nggak? Nah, Pak Yana tulis ada pandan. Pandan biasanya dibuat buat makanan, sari-sari buat bikin kue biar pewarna alami juga. Yang kedua ada sawi. Udah pasti sawi bisa dimakan daunnya. Kangkung, terus selada di burger ya. Nah itu kan yang bisa dimakan oleh manusia adalah daunnya. Yang keempat ada buah. Buah paling gampang lah, itu cari aja jenis-jenis buah. Ada mangga, ada jambu, ada pepaya juga masuk, terus ada apel, jeruk, dan sebagainya. Banyak lah kalau buah paling gampang. Nah yang kelima nih, jenis tumbuhan yang menaruh cadangan makanannya di biji, kira-kira apa? Salah satunya nih apa ya, ada biji bunga matahari. Nah kayak yang gambar Pak Yana tuh tadi, biji bunga matahari. Nah bijinya kan bisa dimakan tuh, kuaci. Nah itu berarti
si tumbuhan ini bisa menaruh cadangan makanannya di biji. Kemudian ada petai dan jengkol juga. Petai, jengkol itu bisa dimakan oleh manusia. Jadi menaruh cadangan makanannya di biji. Itu adalah jenis-jenis tumbuhan yang menaruh cadangan makanannya di berbagai bagian dari tumbuhan. Ada akar, batang, daun, buah, dan biji. Silakan teman-teman bisa cari lagi selain yang Payana jelaskan, pasti banyak lah kayak gitu. Mungkin itu materi untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak teman-teman udah pahami. Silakan bisa menyalinnya ke buku teman masing-masing. Boleh ikutin sketsa Payana ataupun bikin ditulis sekreatif mungkin. Oke, itu aja dari Payana. Terima kasih banyak dari pertemuan kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ilmu dari Payana untuk pertemuan kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.